pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi, puji Tuhan, pagi ini kita boleh berada di tempat ini. Dan saya percaya ini terjadi bukan karena kekuatan kita, karena kasih Tuhan yang begitu besar dan dahsyat dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi Tuhan.
Ibadah ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serta Roh Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Bapak Ibu yang kasih. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Bapak yang kasih, saya ajak Bapak Ibu dapat melihat kanan kirinya dan menganggukkan kepala sebagai tanda kita memberikan senyum pada kita akan kanan kiri, kita akan, jika kita tidak bisa bersalaman pagi ini, kita hanya bisa memberikan senyum kita yang terbaik walaupun tidak kelihatan pagi ini. Ya, Bapak yang kasih, kita puji syukur pada pagi hari ini karena Tuhan begitu baik. Tuhan beri kesempatan kita sekali lagi untuk hadir di rumahnya pada pagi hari ini. Dan oleh sebab itu saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita akan memasuki gerbang Tuhan. Kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia bidangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mengamini pujian ini. Dia girangkan hati kita karena kebaikan-kebaikannya. Bapak dan Ibu yang kasih, kita akan memuji nama Tuhan dengan bergantian ya. Kita pada
Yang awal kita nyanyikan bersama-sama, tapi pada refnya untuk yang pertama nanti ibu-ibu yang menyanyikan, dan untuk pengulangan ref yang kedua bapak-bapak yang akan menyanyikan sebagai pernyataan kita bahwa kita benar-benar digirangkan Tuhan untuk hari-hari yang telah kita lalui. Dan setelah itu kita nyanyikan ref ini bersama-sama. Kita akan pujikan dengan penuh sukacita. Ku masuki gerbangnya, biarlah ini jadi pernyataan kita pada pagi hari ini, bahwa hati kita girang karena kebaikan Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ibu-ibu, Ayo ibu-ibu kita semangat, kita katakan Dia girangkanku. bersuka sebab Dia girangkanku. Bapak-bapak katakan Dia girangkanku. Kita katakan bersama, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, silakan duduk Bapak dikasih. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Ya, kita akan siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan siapkan dengan satu pujian, menyenangkanmu. Biarlah ini boleh jadi pernyataan kita semua bahwa kita ingin menyenangkan hati Tuhan tiap-tiap hari. Tuhan, ku mau menyenangkanmu.
untuk menyenangkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memampukan bukan hanya sekedar bibir mulut kami saja yang mengucap menyenangkan Engkau, tetapi biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami mau duduk diam, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Memberkati kami, bungkus kami dengan kuasa-Mu, bentengi dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang berkarya atas kami, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami buka hati kami siap menerima firman-Mu. Engkau yang memberikan pencerahan kepada kami untuk mengerti maksud firman-Mu. Kami siap alami Tuhan secara pribadi melalui firman-Mu, dan kami siap diubahkan. Berkaryalah atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Semangat pagi. Ya, puji Tuhan ya, bukan selamat pagi ya. Ya, semangat pagi. Artinya ada gairah, ada semangat, ada sukacita, ada optimis di hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Amin ya. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang tema pagi hari ini yang sudah disediakan oleh Sinode, menjadi berkat atau mendatangkan apa? Ada yang tahu? Masalah, ya. Ini unik ya dan menggelitik bagi saya secara pribadi. Kenapa? Kalau menjadi berkat, ya. Ya, bicara tentang menjadi berkat atau anak-anak Tuhan, orang percaya menjadi berkat, ya memang selayaknya. Sepakat ya? Atau ada yang tidak sepakat? Tidaklah eman-eman jadi berkat bagi orang lain. Tipek dewek wae gitu. Ada yang seperti itu? Saya rasa tidak ada. Ya, jadi kita sepakat ya, menjadi berkat itu oke, memang selayaknya, seharusnya bahkan. Nah, yang menggelitik adalah mendatangkan masalah. Mendatangkan masalah ini. Coba Bapak Ibu renungkan sebelum kita jauh ya belajar firman Tuhan. Merenungkan tidak perlu dijawab. Bagaimana kehidupan kekristenan Bapak Ibu Saudara? Mendatangkan masalah sampai hari ini, pagi ini, atau menjadi berkat bagi semua orang. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yunus. Ya, kitab Yunus yang pertama, ayat 1 sampai dengan 17. Satu perikop. Ini sangat jelas sekali pesan yang disampaikan. Yunus putra Amitai, ya, seorang nabi dari Galilea di Israel Utara yang melayani setelah masa Elisa dan tepat sebelum masa Amos dan Hosea. Yang menarik adalah yang akan kita pelajari pagi hari ini bersama-sama. Ada beberapa hal pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana dia meresponi perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan kepada Nabi Yunus? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu semua ya kisah ini ya, betul? Ya. Kitab Yunus ini sangat menarik di pasal yang pertama. Tuhan langsung memberikan perintah kepada Nabi Yunus. Jelas dikatakan di dalam ayat yang kedua. Ya, dari ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka. Ya. Jadi Yunus ini diperintahkan Tuhan untuk datang ke mana? Niniwe. Lalu ada keterangan di situ. Kota yang besar itu. Jadi seorang Yunus diutus ya
mendapatkan pesan, mendapatkan perintah untuk datang ke sana. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Wow, kota yang besar, ya penduduknya rupanya melakukan kejahatan. Hidup tidak layak di hadapan Tuhan. Maka dari itu, ini kalau istilah saya ini kok yang banget yo, kebangetan banget. Sampai kejahatannya itu apa? Dikatakan apa? Bersama-sama katakan 3, 2, 1. Ya, sampai kepadaku. Kejahatannya sampai kepadaku. Bukan kepada orang lain, tetapi kepadaku. Di sini kunya itu besar, menunjukkan kepada Allah. Ini menunjuk kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi sudah kelewatan, sudah kebangetan. Respon yang pertama, bagaimana dia meresponi perintah Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, dikatakan sangat jelas sekali, tetapi Yunus bersiap untuk apa? Melarikan diri. Jadi ketika Yunus mendapatkan perintah, bukan ya siap dan 86 laksanakan. Bukan seperti itu. Bukan seperti seorang prajurit siap dan atau siap laksanakan, tidak. Tetapi di ayat yang ketiga dikatakan Yunus bersiap. Bersiap bukan untuk berangkat ke Niniwe, tetapi bersiap untuk melarikan diri. Menghindar dari apa yang sudah Tuhan perintahkan. Orang gubris ya. Melakukan apa yang menjadi mau Yunus. Yunus tidak mau sama sekali ya untuk mengikuti perintahnya. Maka dari itu Yunus pergi ke Tarsis. Bahkan dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Dan itu ditekankan 2 kali loh, bukan 1 kali saja. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam satu perikop ini. 2 kali ditekankan bahwa Yunus itu menghindar, ya jauh daripada Tuhan. Artinya memang betul tidak mau membelakangi Tuhan. Tuhan telah mengarahkan wajahnya ke Niniwe. Tuhan memberikan belas kasihan kepada Niniwe. Lalu Yunus dipakai untuk menjadi alatnya, tetapi ditolak. Dia pergi ke tempat lain, menghindar. Yunus melarikan diri dari kehendaknya atau kehendak Tuhan. Lalu yang berikutnya, di dalam ayat yang kedua, Yunus menerima pesan yang sangat jelas sekali yang sudah Tuhan sampaikan. Tetapi yang menarik adalah bukan karena pesan ini disampaikan bukan karena kecintaannya ya, ada hal-hal yang baik. Tetapi karena apa? Karena ada belas kasihan terhadap kota yang besar itu. Di dalam terjemahan yang lain saya akan bacakan. Lalu dalam Yunus 4 ayat 2, lalu ia berdoa. Yunus 4 ayat 2 nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah atau di slide bisa. Tetapi terjemahan bahasa Indonesia biasa ya. Indonesia Baru ya. Lalu ia berdoa, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan sebelum berangkat dari rumahku dulu bahwa engkau pasti akan berbuat begini. Itulah sebabnya aku langsung melarikan diri ke Spanyol. Tarsis itu rupanya di Spanyol.
Aku tahu bahwa Engkau Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, lemah lembut, dan selalu siap untuk mengubah rencana penghukuman. Di dalam terjemahan kita, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Karena Yunus tahu kalau Tuhan itu maha kuasa dan maha penyayang. Jadi Yunus tidak mau, tidak rela, tidak suka kalau Niniwe diampuni. Tidak mau. Maka dari itu dia melarikan diri. Sikap Yunus ini menunjukkan bahwa kalau dia tidak mengasihi akan perbedaan. Hal inilah yang menghalangi Yunus mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya kalau sudah bilang tidak suka ya, mau bagaimanapun dijungkir balik ya, sudah tidak mau ya, tidak akan terlaksana karena dasarnya sudah tidak suka. Ya. Lalu dampak yang ditimbulkan dari responnya Nabi Yunus. Di dalam ayat yang keempat, di pasal yang pertama, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketidaktaatan atau pelarian diri Yunus mendatangkan masalah besar. Mendatangkan masalah besar bagi banyak orang, bukan hanya dirinya sendiri. Tuhan menurunkan angin ribut ya, karena berada dalam perjalanan. Lautan seperti diaduk-aduk, diombang-ambingkan oleh angin ribut. Lalu kapal hampir hancur ya oleh badai, dihantam ke sana dan kemari. Lalu yang B mendatangkan, kalau yang A tadi responnya ketidaktaatan ya, kerugian besar. Mendatangkan kerugian besar. Di dalam ayat yang kelima, para pelaut atau awak kapal menjadi panik dan ketakutan. Ayat yang kelima, karena maut sudah di depan mata mereka, sudah di depan, sudah di hadapannya. Ada ketakutan yang begitu rupa. Takut apa? Mati. Tentu ya. Sini ada yang tidak takut mati? Ya, puji Tuhan kalau tidak ada. Kalau ada tidak apa-apa. Bapak Ibu, lalu yang berikutnya mendatangkan kerugian secara material. Barang muatan mereka itu dibuang ke mana? Ke laut. Dibuang semua loh. Dibuang semua, tidak ada yang tidak dibuang. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal. Segala muatan kapal, barang bawaan mereka semua dibuang. Karena pikirnya itu menolong. Supaya tidak hancur. Supaya tidak tenggelam kapal yang ditungganginya. Di dalam ayat 6 ini ironis sekali ya. Nah, ini
ketika saya baca di ayat 6 ini menarik sekali. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 6. Ayat 6. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau apa? Ya, wow, luar biasa ya. Digoncang, gancingkan, ya, dihantam ke sana kemari dengan nyaman, dia tidur seolah-olah tidak ada apa-apa. Betul? Seolah-olah tidak ada apa-apa. Nyenyak sekali tidurnya, aman, menikmati hidup. Di luar mau seperti apa silahkan ya. Tapi kalau saya ini koyo banget ya, digoncang gancingkan, dihantam ke sana kemari, koyo tidurnya nyenyak ya, tidak bangun ya. Ada seorang jemaat tidur senyenyak-nyenyak apapun, kalau lampunya mati itu langsung buka mata, itu langsung melek. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya, jadi kalau ini parah sekali nih, tidurnya nyenyak sekali. Saya pernah alami ini. Saya disiram air 1 gayung, saya tidak bangun sama sekali. Ya. Karena saya tiba-tiba bangun sudah basah aja udah. Itu sering sekali, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, sering sekali. Bangun nanti bantal basah, bangun bantal basah. Ya. Dan mama saya nggak peduli mau basah mau kering, nggak peduli. Ya. Jadi itu. Nah, rupanya Yunus pun demikian. Tidur nyenyak, menikmati istirahat ya, di dalam kapal yang sedang digoncang angin ribut. Lalu sang nahkoda menyuruh Yunus untuk bangun dan berseru kepada Allahnya. Sangat ironis karena dalam kondisi segenting itu Yunus malah diperingatkan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Seorang Yunus ketika situasi genting, Yunus malah diperingatkan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Memalukan, bukan? Supaya Yunus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau saya itu lupa. Kalau seperti itu, wah, lupa dengan Tuhan, aduh. Terus ada orang yang mengingatkan, lu sembahyang toh karo Tuhanmu. Wah, itu nyesek sekali itu. Nyesek sekali. Itu kalau saya ya, tapi tidak tahu kalau Bapak Ibu Saudara. Tiap orang itu berbeda-beda. Kalau saya itu nyesek sekali, malu sekali. Kalau harus diingatkan oleh orang yang tidak mengenal Allah atau Yesus Tuhan Kristus. Kalau konteks sekarang. Lalu yang berikutnya, apalagi di dalam ayat 7 sampai 9, mereka yang di dalam kapal membuang undi, ya, pada akhirnya membuang undi. Dan Yunuslah yang kena. Ketika Yunus yang kena mendapatkan undi ini, lalu Yunus ditanya, interogasi oleh para awak kapal. Dari mana, pekerjaannya apa yang sedang diperbuatnya atau apa yang sedang dilakukan. Di dalam pelariannya Yunus bersaksi tentang siapa Allah yang dia sembah. Di dalam pelariannya loh, Yunus masih bersaksi tentang Allah. Dia berkata bahwa dirinya adalah orang Ibrani yang takut akan Tuhan, yang empunya langit dan bumi.
menjadikan daratan dan lautan. Lalu ayat yang ke-10, setelah Yunus berkata demikian mereka semakin ketakutan. Bukannya senang ya, wah rupanya orang ini takut dengan Tuhan. Setidaknya ada harapan. Tidak, tetapi justru malah semakin ketakutan karena akhirnya mereka tahu bahwa badai ini datang dari Allah yang punya langit dan yang membuat daratan serta lautan. Cepat saja, lalu yang ayat yang ke-11 sampai dengan 14, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah ya. Mereka tidak langsung berbuat main hakim sendiri kepada Yunus. Di dalam ayat 11 sampai dengan 14. Ketika pada akhirnya Yunus bilang, udahlah lemparkan saja ya saya. Tidak, tetapi apa? Mereka berupaya. Mereka berupaya. Tidak langsung main hakim sendiri. Mereka masih memiliki hati nurani. Hati nurani dan bertanya harus diapakan Yunus. Wah, baik sekali ya. Yunus berkata supaya dia dilemparkan ke dalam laut. Dan perhatikan yang berikutnya, ketika Yunus sudah sampaikan seperti itu, mereka tidak serta-merta langsung angkat dia lemparkan, tidak. Tetapi mereka berupaya sekuat dan sekuat mungkin dengan kemampuannya mereka untuk apa? Untuk berdayung supaya kapal itu kembali ke darat. Oh, baik hati sekali ya. Belas kasihan yang mereka berikan kepada Yunus. Walaupun Yunus sudah sampaikan, lemparkan saja. Lalu aman, reda, selesai perkara ini. Istilahnya seperti itu. Tetapi tidak. Hati nurani para awak kapal itu berkata tidak. Mereka melakukan, mengupayakan sekuat mereka. Dengan tenaga dan kemampuan yang mereka ada, mereka miliki. Supaya kapalnya itu mendarat. Sampai di darat. Bukan mendarat ya, mendarat pesawat ya. Ketepian. Memiliki rasa kemanusiaan yang besar terhadap Yunus. Sangat menyedihkan. Mereka tidak mengenal Allah, masih memiliki rasa kemanusiaan. Mereka tidak mengenal Allah loh. Berbeda dengan Yunus. Yunus sudah mengenal. Sudah mengenal. Jadi berbeda sekali ya. Sudah mengenal tetapi melarikan diri dari kehendaknya, dari apa yang Tuhan perintahkan. Dia melarikan diri. Lalu di dalam ayat 15, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya akan bacakan. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang berikutnya ayat yang ke-16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Ini T-nya itu T-nya T besar semua ini ya. T-nya besar. Katanya itu besar semuanya ini, bold ya. Besar semua. Bukan bold apa ya? Apa Pak Stevi? Oh ya, oke, kapital. Terima kasih Pak Stevi. Ini besar semua, menunjukkan kepada Allah Yahweh, Tuhan yang Yunus sembah. Tuhan yang Yunus sembah. Dan mereka mempersembahkan korban sembelihan dan
mengikrarkan nazar, ada korban persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan Allah sangat mengasihi kepada mereka. Buktinya apa? Dalam ayat 17, Tuhan Allah masih ingin memakai Yunus. Maka dia memberi kesempatan kepada Yunus untuk kembali kepadanya. Dengan cara ya mengirimkan ikan besar ya. Ini bukan paus atau hiu ya, atau bukan lumba-lumba, tetapi dikatakan ikan besar. Hanya ikan besar saja. Tidak ada keterangan ikan besar, ikan paus, tidak, tetapi ikan besar. Selama 3 hari 3 malam di perut ikan. Kesimpulannya dan sekaligus penerapan, Bapak Ibu, saya sudah sampaikan teori. Penerapannya sekarang bagi setiap kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Masihkah kita taat kepada Tuhan? Apa yang menjadi mau Tuhan itu yang terlaksana. Apa yang menjadi mau Bapa itu yang kita kerjakan. Itu yang kita lakukan. Atau kita sedang melarikan diri sama seperti Yunus, menjauh dari Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan. Putar balik atau beda arah, tidak berjalan di jalurnya yang sudah Tuhan sediakan. Apa yang menjadi mau Bapa? Atau kita menjadi orang-orang Kristen yang sedang alami krisis kemanusiaan. Saya ulangi. Atau kita menjadi orang-orang Kristen yang sedang alami krisis kemanusiaan. Yang terakhir, atau tidak relakah ketika orang lain diampuni seperti kota yang besar yaitu Niniwe? Yunus tidak rela. Kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak rela ketika orang lain itu diampuni. Ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Saya tidak mengerti bagaimana sikap hati Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen sampai hari ini. Puji Tuhan kalau masih setia. Kalau tidak, bertobatlah secepatnya. Saya hanya bisa katakan seperti itu. Jangan sampai ketidaktaatan, kebebalan, kecuekan, artinya tidak ada kemanusiaan ya, kebencian, kekerasan hati, mendatangkan masalah besar. Bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi banyak orang di sekeliling kita. Jadi sangatlah dalam tema pagi hari ini, kita menjadi orang Kristen yang menjadi berkat atau mendatangkan masalah. Jangan sampai kekristenan kita ini justru mendatangkan masalah bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang seharusnya orang percaya dimanapun, dengan siapapun, pasti menjadi berkat. Yang saya imani adalah berkatnya ngintil. Tahu ngintil ya Bapak Ibu? Tahu ya? Ngintil itu ngikut, buntut.
buntut, ya, ngikut. Bicara berkat bukan berbicara tentang finansial saja, bukan berbicara tentang uang saja. Apa yang ada di dunia ini, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu adalah berkat Tuhan. Sederhana, nafas, artinya kehidupan. Itu berkat. Jadi saya selalu bilang berkatnya ngintil. Bagi orang-orang yang taat, setia kepada Tuhan, anaknya yang tentu terus connect dengan Tuhan, berkatnya ngintil. Makanya secara otomatis dimanapun kita berada, dengan siapapun, kapanpun, kita akan menjadi berkat. Orang itu akan nyaman, orang itu akan diberkati. Baik wawasan, baik cara pandang, keberadaan kita membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin dewasa. Bukan malah sebaliknya mendatangkan masalah. Lah iya wong Kristen kok ngono. Jadi miris. Miris sekali, apalagi bicara tentang berkat. Bicara berkat, saya sedikit pun tidak pernah mengeluh sama sekali. Mau ada, mau enggak, saya enggak gagas. Mau ada uang, mau enggak, saya enggak gagas. Maka dari itu, orang tua saya, keluarga saya, membodoh-bodohi saya berkali-kali. Apa orang mikir duit? Loh, mikir toh. Ya, kan gitu. Tapi bukan menjadi utama. Bukan menjadi fokus. Berkatnya ngintil. Itu yang saya imani. Kalau saya gampang, nggak ada pulsa, ya sudah. Nggak ada kuota, ya mati, ya sudah kan gitu. Kalau memang penting mau hubungi, ya telepon kan gitu. Kalau Bapak Ibu Saudara centang satu, kalau WA ke saya, oh berarti mati, ya sudah. Kalau penting telepon. Kalau nggak ada pulsa, ya udah kalau ketemu, gampang saja. Pergi kemana-mana, kalau tidak ada kendaraan, ya sudah jalan kaki, melampah, ya, melaku. Kalau bisa dijangkau, kalau tidak ya sudah, nikmati saja. Fasilitas sarana prasarana itu anugerah, itu kalau bagi saya. Ini kesaksian Bapak Ibu. Apalagi saya sudah berumah tangga, sudah berkeluarga. Ketika saya mengeluh bagaimana saya menjadi berkat bagi istri saya. Bagaimana saya menjadi berkat bagi anak yang Tuhan karuniakan bagi kami. Apalagi saya seorang imam, seorang pemimpin. Ketika keberadaan saya tidak menjadi berkat bagi rumah tangga saya, habis sudah. Terlebih saya menjadi hamba Tuhan. Lebih. Ini yang terjadi. Bukan seperti ini untuk menyombongkan diri, tidak. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ketika istri udah sibuk, bingung, Pak garis sak mene itu gini. Ora apa-apa tuh. Sementing ono beras. Bapak Ibu nangkep ya? Sementing ono beras. Lah pengen mangan ayam itu kan kebutuhan mulut ya, rasa. Bukan kebutuhan tubuh. Ketika istri saya mengeluh terus bagaimana? Waduh khawatir. Lalu saya menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin datang. Oh iya ya aduh waktu piye ya? Aku kebingungan. Waktu piye ya? Telepon. Bu njaluk duite Bu. Beras ente ora duwe lawu Bu, piye Bu? Bagaimana saya menjadi berkat? Betul Bapak Ibu?
Yang seharusnya saya itu menjadi berkat. Saya harus, oh tenang mas, saya harus meyakinkan. Saya harus meyakinkan istri saya. Saya harus meyakinkan anak yang Tuhan karuniakan bagi saya bahwa Allah Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yesus tidak akan tinggal diam. Yesus terus akan menyertai, memelihara. Maka dari itu ketika saya tidak mengerti konsep ini akan bahaya, habis rumah tangga yang Tuhan karuniakan bagi saya. Karena apa? Saya tidak menjadi berkat, tetapi saya mendatangkan masalah bagi rumah tangga yang sudah Tuhan percayakan. Nah sekarang kalau rumah tangga tidak menjadi berkat, bagaimana kita akan menjadi berkat di luar sana? Apalagi kita sebagai orang percaya yang minoritas di bangsa kita ini. Semua menyorot kita. Oh iya wong Kristen. Oh iya wong Kristen. Istri saya kaget beberapa waktu yang minggu ini ya. Kaget ketika mempersiapkan untuk pujian di komisi anak. Ada gereja di negeri seberang, notabene gereja yang besar sekali. Lalu gembalanya itu bermasalah, bahkan ditahan 3,5 tahun. Itu 2016 yang lalu. Namanya Kong Hee. Bapak Ibu pernah dengar ya, Pastor Kong Hee. Kaget sekali. Dia bilang, iya mah kuis mah. Gitu. Kaget sekali. Yang menjadi pertanyaan, loh kok iso? Satu, itu yang menjadi pertanyaan. Dia kok takut gitu? Loh tidak. Nah ketika seperti itu respon saya langsung, oh iya mah, wah malah dikasih bumbu ya kan. Habis sudah. Wah langsung merangkai-rangkai ya di pikirannya ya. Oh iya mesti ini. Wah terus ngeri ya terus ini ya. Terus sekarang tidak boleh masuk gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, lalu saya bilang sama istri saya, "Mah, ojo wedi." Justru kita bersyukur. Kita justru diberkati. Supaya kita semakin was-was. Ketika mengandalkan diri kita, berantakan, tidak akan menjadi berkat, tapi menjadi masalah. Seorang pendeta, seorang gembala, seorang pelayan, seorang aktivis, seorang jemaat biasa, itu tidak menjadi satu jaminan. Hidupnya bisa menjadi berkat. Hanya satu jaminannya. Ketika connect terus dengan Tuhan dan peka, tentu itu akan menjadi berkat. Bapak Ibu siap menjadi berkat? Atau siap mendatangkan masalah? Mari ketika Bapak Ibu saat ini keberadaan kita belum menjadi berkat, datang pada Tuhan. Belas kasihan Bapa terus ada sama halnya. Belas kasihan Bapa, kasih Bapa, kasih Tuhan nyata atas para awak kapal. Yang kedua, belas kasihan Bapa nyata untuk Yunus. Dan belas kasihan Bapa nyata bagi kota Niniwe. Belas kasihan Bapa sampai hari ini terus ada bagi setiap kita. Mari kita responi dengan baik, responi dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kerendahan hati untuk mau. Ada amin? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan ingatkan kami
Tuhan sadarkan kami, keberadaan kami menjadi orang-orang yang mengaku Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi bagi kami semuanya. Tuhan ingatkan di mana keberadaan kami seharusnya secara otomatis kami menjadi berkat, bukan mendatangkan masalah. Dimanapun kami berada, dengan siapapun, kapanpun keberadaan kami selalu menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang sadarkan kami terus bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang memampukan kami untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, taat setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan sadarkan kami terus Tuhan untuk melihat karya Tuhan yang nyata, sehingga kami terus bersyukur kepada Tuhan, bersyukur dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau yang memampukan mereka untuk bersyukur kepada Tuhan, menikmati hidup yang sudah Tuhan karuniakan, dan dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dimuliakan, demi nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita melalui persembahan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, dan saya minta untuk petugas kolektan dapat maju ke depan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu melimpah-limpah dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami ingin mengembalikan sebagian daripada berkat Tuhan tersebut melalui persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskan persembahan kami, sehingga persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di GKMI Progo. Tolong Tuhan, Kau juga memberkati untuk setiap majelis yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah hikmat marifat yang luar biasa Tuhan akan limpahkan, sehingga mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak terima kasih, kita akan memuji nama Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Di mana-mana Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih, kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh salah satu majelis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya akan menjalankan warta gereja untuk hari ini Minggu tanggal 6 September 2020. Yang pertama ucapan selamat datang. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti untuk seluruh jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat datang juga bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GKMI Progo. Ada di antara kita yang baru pertama kali di tempat ini? Silahkan berdiri kalau ada. Biarlah melalui persekutuan dan ibadah ini senantiasa mendekatkan kita satu dengan yang lain, membuahkan hati yang gembira dan semakin meneguhkan iman kita di dalam Yesus. Kami mengharapkan kehadiran saudara dalam kebaktian di minggu-minggu yang akan datang. Yang kedua, ucapan terima kasih. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak David Kristianto STH yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Yang ketiga, diberitahukan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun mulai periode dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus kemarin yang belum mendapatkan kado ulang tahun dari gereja dapat menghubungi majelis. Silahkan, jadi nanti Bapak Ibu yang dari bulan Maret sampai dengan Agustus kemarin merasa belum mendapatkan kado ulang tahun dari gereja, silahkan untuk menghubungi kepada majelis. Kemudian yang keempat, perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 atau minggu depan. Silahkan Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara untuk bisa menghadiri ini dan kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada saudara atau apa yang pengen dilayani, silahkan nanti kami akan menyediakan anggur dan roti perjamuan untuk bisa dibagikan kepada saudara yang tidak bisa hadir, dalam hal ini sakit atau kurang sehat. Terima kasih, demikian warta gereja pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ada dari panitia tambahan? Tidak ada? Oh iya. Ya, sebelumnya selamat ulang tahun bagi anak Joan, Jenny dan Jennifer. Lalu selamat ulang tahun untuk Ibu Murni dan selamat ulang tahun bagi anak Satria atau cucu Ibu Kirno atau Pak Kirno. Dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Vipi Handoko. Lalu Bapak Bambang Haryanto. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Saat ini kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bersyafaat. Tuhan yang menyatukan hati kami untuk fokus hanya kepada Engkau, tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Engkau yang menyucikan, menguduskan, melayakan kami. Kami satu hati di dalam Yesus. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun. Tuhan Kau memberkati secara khusus untuk anak Satria, Joan, Jenny dan Jennifer. Tuhan Kau yang memberkati masa pertumbuhan mereka, kesehatan, kekuatan, dan biarlah di usia dini mereka
alami Tuhan secara pribadi, melalui orang tua mereka, melalui keluarga mereka. Biarlah Tuhan kehidupan rohaninya semakin bertumbuh. Terima kasih, kami berdoa Tuhan yang memberkati juga untuk ibu kami, untuk Ibu Murni. Tuhan Kau yang memberkati, biarlah keluarganya diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan nyata, bertambahnya usia, biarlah keberadaan Ibu Murni ini boleh menjadi berkat bagi keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup mereka. Lalu berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Kami berdoa saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan untuk Sinode, untuk Radio Iktus, Christophorus. Kami juga berdoa untuk PIPKA dan MDS. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka di dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan hingga saat ini. Mereka penuh terbatas, tetapi di dalam Kristus Yesus itu semuanya Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan yang memampukan mereka untuk memberi yang terbaik, menjadi jawaban bagi orang-orang yang sedang menantikan uluran tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya juga berdoa di dalam nama Yesus, apa yang mereka sudah rancangkan baik dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun sampai 10 tahun, Tuhan yang memberkati mereka, mempersiapkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga Injil semakin disebarluaskan melalui mereka. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk GKMI. Tuhan memberkati di masa-masa pandemi ini hingga sampai ini Tuhan, sampai hari ini masih ada daerah-daerah yang belum memberanikan diri untuk gereja dibuka untuk beribadah. Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan campur tangan Tuhan nyata dalam masa pandemi. Karya Tuhan terus nyata, berkat Tuhan terus melimpah. Terima kasih Tuhan, secara khusus di dalam pertumbuhan rohani setiap jemaat Tuhan, secara khusus di GKMI yang ada di Indonesia ini Tuhan. Masa pandemi tidak menghalangi mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah memberikan gairah, berikan antusias untuk datang di hadapan-Mu, terus mencari wajah Tuhan. Terima kasih. Berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan untuk para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani, baik di GKMI maupun di luar GKMI. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan yang mencurahkan berkat-Nya atas mereka. Terima kasih, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan secara khusus untuk keberadaan-Mu, gereja-Mu ini Tuhan, GKMI Progo. Tuhan yang memberkati sehingga keberadaan gereja-Mu ini terus menjadi berkat dan semakin menjadi berkat bagi lingkungan daerah Progo ini, bahkan kota Semarang. Juga berdoa Tuhan yang memberkati di dalam seluruh pelayanannya. Tuhan yang memberkati setiap komisi yang ada, Tuhan memberkati. Dan kami berdoa secara khusus hari ini pemilihan penatua dan diaken, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berkarya. Kami sangat yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin gereja-Mu ini masuk di dalam kepengurusan periode yang baru ini Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menggerakkan kami untuk kami boleh berpartisipasi dengan baik. Bukan hanya kami mendoakan saja, tetapi kami ambil bagian di dalam pemilihan penatua dan diaken ini Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memampukan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini untuk mempersiapkan diri dengan baik. Bukan hanya fisik mereka, tetapi hati mereka mempersiapkan dengan baik, dan pikiran mereka, finansial mereka, waktu, keberadaan mereka. Tuhan di dalam nama Yesus memberkati. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan yang memberikan kelancaran dalam pemilihan hari ini. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan ke tangan kuasa-Mu untuk kebutuhan gereja-Mu ini Tuhan. Kami sangat yakin bahwa berkat Tuhan terus melimpah.
untuk gerejamu ini Tuhan. Engkau tidak memberikan kekurangan bagi gerejamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus menyerahkan untuk kota Semarang. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan keteduhan, Tuhan yang memberikan situasi yang kondusif, kenyamanan untuk kami boleh tinggal di kota Semarang ini Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan di daerah kota Semarang ini, Tuhan yang memberkati. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang campur tangan atas kota Semarang ini, melalui orang-orang yang ambil bagian di dalam pemerintahan, boleh memberikan kesejahteraan bagi rakyat, secara khusus kota Semarang ini Tuhan. Setiap permasalahan yang ada di kota Semarang ini Tuhan, Kau memberkati secara khusus untuk COVID-19 ini Tuhan, yang dimana kota Semarang secara khusus tertinggi di antara kota-kota yang lain di Indonesia. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat bagi tim medis, memberikan hikmat bagi orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka untuk menangani setiap pasien yang positif corona dengan baik. Kami juga berdoa secara khusus untuk warga atau rakyat kota Semarang ini Tuhan, memberkati, berikan kesadaran agar mereka taat untuk menjalankan protokol kesehatan, mulai hidup dengan situasi keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Diharuskan, dituntut untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Tuhan, tolong rakyat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati, sehingga angka positif corona ini semakin menurun dan semakin menurun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam secara khusus gugus tugas penanganan COVID-19 ini Tuhan, Engkau memberikan hikmat di dalam setiap mengambil keputusan untuk kota Semarang ini, sehingga setiap keputusan itu bukan didasari oleh kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama yang terbaik untuk rakyat kota Semarang ini. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa di dalam nama Yesus memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan memberkati Pak Presiden, Tuhan memberkati Wakil, Tuhan memberkati semua pemerintahan yang ada di kota, yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa, kami yakin belas kasihan Tuhan nyata atas bangsa kami ini. Belas kasihan Bapa ada pada bangsa Indonesia ini. Tuhan yang memberkati, biarlah bangsa Indonesia ini diberkati, diberikan kesuburan setiap tanah-tanah, setiap ladang-ladang yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa sehingga setiap ladang atau setiap tanah dapat menghasilkan dan menjadi berkat bagi setiap umatnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang memberkati di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ada, biarlah mereka mengambilnya untuk kepentingan bukan diri sendiri, melainkan kepentingan masyarakat Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan yang memberikan komunikasi yang baik antara pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Ada keselarasan, suara mereka satu, sama, tidak ada yang berbeda. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati, sehingga dari keselarasan itu masyarakat tidak dibingungkan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan memberkati secara khusus untuk bantuan-bantuan yang pemerintah akan gelontorkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi ini. Tuhan memberkati sehingga ini tidak menjadi lahan basah atau tidak diambil kesempatan menjadi kepentingan pribadi, melainkan ini benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat yang terdampak COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa baik itu bantuan berupa uang maupun dalam bentuk bahan pokok yang sudah disediakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati kami semuanya, biarlah karya Tuhan nyata. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami akan
menjalani hidup hari ini, kami yakin berkat Tuhan melimpah dan Tuhan memberikan yang terbaik. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak untuk setiap kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, pulanglah dari ruangan ini, keluar dari ruangan ini, pulang kembali ke rumah masing-masing. Jadilah berkat bagi semua orang. Bapak Ibu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, serta buah kandungmu. Diberkatilah rumahmu dan lumbung-lumbungmu, diberkatilah hasil bumimu dan segala usaha pekerjaanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertaimu dan melindungimu dari malapetaka, dan kesakitan tidak menimpamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Anak dan Roh Suci. Amin. Amin. Silakan duduk, bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Cik, 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 cik.